Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 KKNM Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung akan menjelaskan tentang Mitragynea speciosa atau biasa disebut tanaman kratom. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas isolat mitraginin, kalian tahu nggak sih apa itu isolat? Jadi gini guys, isolat itu adalah senyawa murni dari suatu zat yang memiliki aktivitas tertentu. Tanaman kratom ini menghasilkan isolat yang dinamakan mitraginin. Untuk asal-usulnya, tanaman kratom ini merupakan tanaman tropis yang berasal dari Asia Tenggara, seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Wah, ternyata di Indonesia juga ada ya tanaman kratom ini. Lebih tepatnya banyak tumbuh di daerah Putusi Bau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Biasanya, masyarakat sekitar memanfaatkan tanaman kratom sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk habitat kratom sendiri biasanya berada di daerah aliran sungai dan rawa-rawa. Menurut penelitian, mitraginin diketahui banyak sekali manfaatnya, sejalan dengan pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. Yuk kita bahas apa saja yang menjadi manfaat dalam daun kratom ini. Yang pertama, ada analgesik atau biasa disebut dengan pereda nyeri. Teman-teman sering merasa nyeri kan? Seperti sakit gigi, cedera, sakit kepala, nyeri akibat radang sendi. Nah, mitraginin ini bisa digunakan untuk meredakan rasa nyeri tersebut loh. Yang kedua, ada sebagai antipiretik atau bisa disebut penurun panas. Jadi, mitraginin ini bisa digunakan untuk penurun panas seperti demam loh. Yang ketiga, bisa sebagai anti diare. Mitraginin ini ternyata bisa untuk diare. Tapi mitraginin ini digunakan untuk menghentikan diare, bukan untuk menghilangkan penyebabnya. Yang keempat, bisa digunakan sebagai antidepresan. Kalian pernah merasa depresi atau kecemasan yang berlebih nggak sih? Jadi, mitraginin pada daun kratom ini bisa digunakan untuk mengobati gangguan depresan, gangguan kecemasan, dan juga bisa digunakan untuk membantu mengelola beberapa kecanduan. Yang kelima, bisa digunakan sebagai antibakteri. Kalian gak mau kan ada bakteri yang merugikan berkeliaran di dalam tubuh? Jadi, mitraginin ini bisa digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan di dalam tubuh kita. Yang keenam, sebagai antidiabetes. Mitraginin pada daun kratom ini bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh loh. Dan yang ketujuh, sebagai antioksidan atau bisa disebut untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Wah, ternyata masih banyak khasiat mitraginin pada daun kratom yang belum kita ketahui ya. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang dipercaya oleh masyarakat sekitar bisa disembuhkan oleh mitraginin dari daun kratom. Nah, kita bisa memanfaatkan daun kratom ini dengan cara sederhana dan diharapkan ada isolat mitraginin yang bisa kita ambil. Daun kratom ini dapat dikonsumsi dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari, kemudian digosokkan di antara telapak tangan atau ditumbuk untuk membentuk bubuk. Nah, bubuk itu yang kemudian dicampur dengan air untuk diminum. Kemudian, cara kedua ini, kita bisa memasukkan langsung daun kratom tersebut ke dalam panci untuk direbus. Tapi, jangan lupa untuk mencuci daunnya dulu ya, biar tetap bersih.
Setelah direbus dan airnya mendidih, lalu airnya bisa diminum. Nah, begitu tadi penjelasan singkat tentang mitraginin pada daun kratom. Semoga bermanfaat. Terima kasih.